Dipersembahkan oleh Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan tentunya sangat mengandalkan peta investasi. Lantas bagaimana sebenarnya peluang investasi daerah di Indonesia saat ini dan bagaimana rencana pemerintah untuk dapat mencapai target-target dalam pembangunan yang dilakukan? Pemirsa, Prime Interview kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Milen Skarsari dan akan membahas peluang investasi daerah fokus pada koridor ekonomi. Saat ini telah hadir di studio Gubernur Sumatera Selatan Bapak Alex Nurdin dan Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Bapak Ahmad Kurniadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, untuk membuka perbincangan kita, ini kan kita berbicara peluang investasi daerah fokus pada koridor ekonomi dan dalam implementasi MP3EI kita saat ini, kalau kita berbicara koridor ekonomi, Pak Ahmad, menurut Anda apa saja yang kemudian masuk ke dalam koridor ekonomi ini? Baik. Barangkali tadi ingin kami luruskan bahwa MP3EI ini bukan pengganti, tapi melengkapi master plan dari jangka panjang maupun jangka menengah nasional. Dimaksudkan atau digagas semata-mata untuk kepedulian akan kegiatan sesuatu yang bukan as usual, tapi sesuatu yang harus ekstra, ekstra keras, ekstra tidak seperti biasanya. Di dalam koridor ekonomi ada 6 koridor ekonomi, yaitu koridor Sumatera yang didasarkan kepada pusat energi nasional, perkebunan, dan juga sentra pangan. Baik. Kemudian koridor Jawa untuk pusat produksi dan juga penopang produksi pangan. Koridor Kalimantan berbasis kepada pusat sentra energi di sana, hasil perkebunan, pertanian, dan gas. Kemudian Sulawesi dimaksudkan menjadi pusat energi, hasil tambang, perkebunan, pertanian, dan juga pangan. Baik. Nusa Tenggara dan Bali. Bali dan Nusa Tenggara itu dimaksudkan untuk pusat atau sentra pariwisata, juga pangan dan energi. Maluku dan Papua untuk energi, untuk perkebunan pangan dan juga pariwisata. Jadi memang sudah terbagi-bagi semuanya ya koridor ekonomi kita. Nah kalau begitu kan kita berbicara ini peluang investasi. Nah bagaimana menurut Anda peluang investasi saat ini di Indonesia? Terus terang peluang investasi di Indonesia sangat besar dan sangat potensi. Apa yang tidak dimiliki oleh banyak negara di kita punya semua. Iklim di Indonesia dari bulan Januari sampai Desember tidak ada perubahan. Jadi memungkinkan untuk tidak terganggunya proses produksi, proses industri, proses usaha, apapun di sini. Jadi kalau kita bicara peluang, ada begitu besar peluang yang harusnya masuk untuk investasi di Indonesia ya? Iya. Baik, nah ini kalau kemudian saya mau ke Pak Alex nih. Pak Alex, ini kan kalau kita berbicara di Sumatera Selatan baru selesai SEA Games kita dan berlangsung dengan sukses. Tapi kemudian sebentar lagi akan ada gelar potensi investasi daerah yang dilaksanakan di Sumatera Selatan, juga Seminar Nasional Indonesia. Nah ini bagaimana menurut Anda, mengapa kemudian perlu melakukan 2 acara besar ini lagi? Ya, gelar potensi daerah. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa potensi luar biasa besarnya, kesempatan dan peluang itu juga luar biasa besarnya. Masalahnya sekarang adalah apakah daerah siap untuk potensi itu bisa menjadi satu yang bisa diimplementasikan. Oleh karena itu gelar potensi daerah memperkenalkan potensi-potensi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Ya? Jadi dia akan memamerkan atau menjelaskan potensi yang ada sesuai dengan 6 koridor seperti tadi disampaikan dalam MP3EI. Nah, kami di daerah sebenarnya sangat siap untuk itu. Khusus kalau saya bicara khusus Sumatera Selatan sendiri yang telah menyelenggarakan SEA Games sebagai sasaran antara untuk menjual Sumatera Selatan ke dunia internasional untuk menarik investasi asing masuk ke Sumatera Selatan, sudah sangat siap. Dan juga selaku sekarang kebetulan saya menjabat sebagai ketua Forum Gubernur Sumatera, jadi koridor 1 Sumatera yang titik
beratnya adalah perkebunan, pertanian, dan sumber energi nasional, itu bisa menjelaskan kepada dunia usaha apa yang ada potensi di Sumatera sebagai koridor pertama di MP3EI. Nah, jadi kalau itu kan tadi kan gelar potensi investasi daerah ya, tapi kalau kemudian seminar nasional Indonesia ini apa yang dibahas di dalamnya, Pak? Barangkali seminar ini sangat penting. Jadi banyak masalah, sudah ada MP3EI, tapi masih ada kendala-kendala baik itu yang terdapat di daerah maupun juga kendala terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kita bicarakan di seminar itu, selain juga menjual potensi, tentunya bagaimana mengatasi masalah ini secara real di lapangan sehingga bisa diimplementasikan. Baik, nah kalau Pak Ahmad sendiri melihat dengan digelarnya gelar potensi investasi daerah dan juga seminar nasional Indonesia ini, bagaimana menurut Anda ini dapat mendukung peluang investasi di Indonesia? Baik, terima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa di dalam kegiatan gelar potensi investasi daerah ini tercakup tiga kegiatan. Baik. Kegiatan utama adalah menggelar potensi, melakukan pameran mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Jadi daerah sudah diajak, diikut sertakan mengenai betapa pentingnya daerahnya dibangun, dikerjasamakan dengan para pelaku usaha. Jadi kalau sebelumnya hanya pusat yang melakukan promosi, sekarang tidak. Bahwa daerah dengan lebih mengetahui tentang kondisi daerahnya diharapkan bisa lebih menjual, kemudian lebih mempromosikan tentang sektor-sektor apa yang menjadi tuntutan mendesak di daerahnya. Itu yang pertama. Kedua, ada seminar investasi yang diharapkan juga pembicaranya baik dari pihak pemerintah, dari dunia usaha, dan juga dari pakar promosi, supaya nyambung apa yang kemudian dimaksudkan oleh pemerintah daerah itu. Yang terakhir ada kegiatan temu usaha. Ya. Temu usaha biasanya yang dikenal dengan one-on-one meeting, itu antara pengusaha nasional atau lokal bertemu dengan investor atau calon investor dari berbagai negara yang berminat atau melirik mempertimbangkan apakah kegiatan investasi di sektor tertentu itu menarik atau terjamin dan seterusnya. Sehingga forum kegiatan yang disebut dengan gelar potensi itu mencakup 3 kegiatan yang sebetulnya sangat tepat untuk dilakukan dalam kondisi sekarang. Tentunya kalau kita berbicara gelar potensi investasi daerah, pasti ada beberapa potensi yang begitu diunggulkan dari masing-masing daerah. Tapi kita harus break sejenak dan kita akan lanjutkan setelah commercial break. Pemirsa, Prime Interview akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh ketika semuanya begitu sempurna, tak ada yang rela melewatkannya. Top 9 News, Senin hingga Sabtu, jam 9 malam. 11 tahun kami berupaya mencerdaskan bangsa dengan persembahan berita dan informasi bernilai. Ide segar, inovasi kreatif, dan cara pandang terkini terus kami hadirkan. Kini saatnya kami kawal kemajuan bangsa dengan semangat dan jiwa muda. Kami siap mengiringi Anda menuju Indonesia gemilang. Ketergantungan warga di daerah perbatasan itu begitu tinggi terhadap warga di Malaysia. Malaysia luar biasa cerdik. Di daerah kerajaan itu memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Mereka beli Pak Persadaran itu, lantas mereka ekspor ke Brunei. Dan itu menjadi makanan utama Sultan Brunei Darussalam. Kalau untuk sinyal Indonesia itu tidak ada kita dapatkan. Jadi saat ini kita masih numpangnya sinyal Malaysia. Harus dengan parabola. Iya. Lagi-lagi sinyal dari Malaysia yang lebih dominan. Iya. Mata Najwa, Tapal Batas. Besok jam 9:30 malam.
masih banyak persoalan di sekitar kita yang membutuhkan uluran tangan. Sampaikan wujud kepedulian Anda dengan berpartisipasi dalam MDG Awards. Registrasi klik www.indonesiamdgawards.com. Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Interview dengan tema peluang investasi daerah fokus pada koridor ekonomi. Dan tadi kita berbicara ada gelar potensi investasi daerah dan tentunya ada yang diunggulkan. Di sini kalau Pak Ahmad sendiri melihat apa yang kemudian menjadi unggulan dari tiap-tiap daerah masing-masing di Indonesia tentunya. Terima kasih. Jadi sesuai dengan kondisi alam yang ada di setiap provinsi tentu banyak persamaan tapi juga ada yang spesifik. Sebagai contoh di Sumatera Selatan itu kaya dengan mineral, jadi hasil tambang, kemudian juga transportasi, selain juga wisata. Demikian juga di Sulawesi, secara umum hasil tambang, perkebunan termasuk pengolahan produk-produk hasil kehutanan itu tentu menjadi keunggulan di daerah. Berbeda dengan Jawa. Jawa mengharapkan yang tentu padat modal, padat karya, dan juga diharapkan yang memiliki nilai tambah yang lebih untuk menghasilkan bahan baku menjadi barang jadi atau barang-barang industri. Ya. Nah kalau Pak Alex sendiri di sini melihat unggulan dari Sumatera Selatan dan kalau misalnya kita berbicara Sumatera keseluruhan ini apa saja menjadi unggulan potensi untuk investasi? Kalau di dalam koridor Sumatera MP3EI, Sumatera itu perkebunan pertanian dan sumber daya energi, jadi sumber daya alamnya. Nah, khusus Sumatera Selatan, barangkali banyak yang belum tahu bahwa separuh batubara Indonesia ada di Sumatera Selatan. Baik. Tetapi bukan itu saja, juga gas, minyak, CBM, coal bed methane, dan kemudian panas bumi, geothermal. Jadi, dan juga yang lain-lain. Juga perkebunan, pertanian. Kita punya kebun sawit luar biasa, kita punya kebun karet. Tapi belum punya misalnya industri hilir dari CPO. Baik. Kita belum punya pabrik pengembangan ban. lanjutannya ya. Jadi industri hilir. Oleh karena itu di Tanjung Api-Api itu ada Special Economic Zone, kawasan ekonomi khusus seluas kurang lebih 3.000 hektar. Nah di situ sekarang kan kita ekspor gas ke Singapura, juga ekspor ke Jawa, Bali. Tapi untuk Sumatera Selatan, kekurangan gas itu sendiri. Oleh karena itu kita bikin gas lagi dari batubara, coal gasification. Cina yang akan bangun di Tanjung Api-Api, off-takernya pabrik pupuk Sriwijaya. Rencananya akan membangun the biggest fertilizer plant in the world di situ. Kemudian smelter aluminium, India akan masuk di situ. Kemudian tadi pabrik ban, industri hilir CPO, dan seterusnya. Jadi sebenarnya Sumatera Selatan sangat menjanjikan. Baik. Nah, bagaimana sekarang cara kami untuk bisa menarik investasi masuk? Nah, ini bagaimana caranya? Kalau begitu kemudahan apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah dalam hal ini kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pak Ahmad? Baik, tentu dimulai dari pelayanan terpadu satu pintu. Jadi memudahkan, meringkas, memotong jalur-jalur pelayanan yang tidak dibutuhkan. Jadi diharapkan investor lebih cepat memperoleh perizinan. Apakah itu pendaftaran atau izin usaha atau izin-izin lainnya. Dan juga dilakukan dengan one stop service. Jadi untuk kegiatan-kegiatan usaha dalam rangka penanaman modal, baik di tingkat pusat khususnya PMA, dan di tingkat provinsi bahkan sampai kabupaten, itu dilakukan dalam satu pintu, jadi one stop service, jadi dilakukan dalam satu tempat. Dulu untuk memperoleh informasi peluang usaha di Palembang misalnya, untuk ketemu Pak Bupati, untuk Pak Gubernur tidak mudah. Sekarang Pak Gubernur membuka pintu, tentu dengan jajarannya, khusus untuk kegiatan dalam rangka penanaman modal,
Badan Penanaman Modal di tingkat provinsi melakukan koordinasi dengan instansi di daerah terkait. Baik, Jadi ini kan kalau kita berbicara dalam penyusunan MP3EI itu ada rumusan yang dikatakan business as not usual. Nah, ini kalau Pak Ahmad sendiri mengartikannya bagaimana implementasinya? Betul, itu Bapak Presiden di dalam berbagai kesempatan mengarahkan kalau kegiatan menarik investasi, melayani investasi seperti biasa akan tertinggal karena persaingan global yang begitu kencang dan dilakukan bukan hanya oleh negara berkembang. Negara maju pun Amerika masih mengharapkan investasi masuk ke negaranya. Kalau kita melakukan as usual, jangan harap. Berarti harus as not usual ini ya? Harus kerja keras, makanya dilakukan terobosan-terobosan di antaranya tadi melalui kegiatan MP3EI. Baik. Nah itu yang sudah kita lakukan di Sumatera Selatan. Jadi kalau biasa-biasa saja, tidak akan banyak menarik perhatian. Jadi yang misalnya tidak biasa ini di mananya, Pak? Service di mana-mana ada. Ya. Tapi yang terpenting lagi implementasinya. Kemudian untuk bisa menarik orang itu harus ada sesuatu yang menjadi eye catching. Apa yang jadi eye catching dari Sumatera Selatan sendiri? SEA Games. Baik. Jadi kalau begitu setelah SEA Games ini bagaimana dampaknya? Belum terlaksana SEA Games saja, investasi dari luar sudah banyak yang masuk. Baik. Nah, setelah SEA Games, jadi kalau SEA Games terlaksana dengan baik, artinya komitmen pemerintah dan rakyat setempat itu bisa diandalkan. Kedua, infrastrukturnya cukup. Ya. Nah, ini situasi sangat kondusif. Ini yang diinginkan oleh para investor. Jadi kan Pak Ahmad pasti setuju bahwa kita harus mengetahui apa keinginan para investor itu. Bukan keinginan kita, keinginan mereka. Nah, SEA Games berhasil berarti tadi keinginan mereka itu kondisi aman, kondusif, kemudian komitmen pemerintah daerah dan rakyat bisa diandalkan dan infrastruktur cukup, sudah ada di Sumatera Selatan. Sebelum SEA Games saja terlaksana sudah banyak yang masuk, apalagi ini. Jadi bisa-bisa kami kewalahan. Jadi barangkali harus ada sesuatu yang menarik di satu daerah. Bukan, tidak cukup dengan one stop service, tidak cukup dengan program-program yang secara teoritis bagus, tapi bagaimana pelaksanaan implementasi di daerah. Baik, kita lanjutkan lagi setelah commercial break, Bapak-Bapak dan pemirsa, jangan kemana-mana. Prime Interview akan kembali setelah commercial break, tetaplah di Metro TV. Dipersembahkan oleh peristiwa seringkali mengundang polemik. Opini tidak pernah terlepas dari kontroversi. Perbedaan dan pertentangan memperkaya warna kehidupan. Ketika argumentasi menjadi proses menarik benang merah, kebenaran harus ditegakkan. Ikuti semuanya hanya di Today's Dialogue. Bersama saya, Kania Sutisnawinata. Selamat kepada Film Eagle Awards Beasiswa ala Bajau yang meraih Abu Precious Award 2011 kategori Television Special Jury Prize. Maju terus film dokumenter Indonesia. Apa sebenarnya Indonesia mengajar itu? Bila guru yang hadir di sana guru yang terbaik, maka akan memunculkan anak-anak yang terbaik. Anda punya prestasi yang hebat-hebat nih. Pernah ikut ASEAN Youth Summit, ikut pertukaran pelajar ke Amerika ya. Membuat Anda kaget sampai di dusun hutan samak. PLN sama sekali tidak ada. Mungkin itu juga salah satu penyebabnya angka kelahiran tinggi. Ingat-ingat satu mungkin tidak akan terpilih satu yang mana gitu. Anda sudah diracun belum? Indonesia's late night English news. After hours, Tuesday to Saturday at 1 a.m.
Dipersembahkan oleh Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Interview dan tema kita hari ini adalah peluang investasi daerah fokus pada koridor ekonomi. Dan Pak Ahmad tadi kan Anda sudah mengatakan ada pelayanan satu pintu yang menjadi kemudahan yang diberikan pemerintah. Tapi kalau dalam bentuk insentif Pak, apakah sudah ada yang diberikan kepada investasi terutama untuk menarik dari pihak asing ini bagaimana? Diakui bahwa investor sekarang sudah tidak lagi menutup informasi bahwa siapapun calon investor itu dengan mudah bisa mengakses tentang kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh suatu negara terhadap mereka. Jadi persaingan betul-betul keras, betul-betul dinamis. Sangat kompetitif dan kita harus kuat ya. Apa yang kita lakukan hari ini, terobosan, mungkin besok pesaing kita melakukan hal yang berbeda lagi. Dan studi yang dilakukan oleh JETRO, JICA, dan asosiasi bisnis lainnya itu sangat dan selalu mengingatkan. Tapi kalau dari BKPM sendiri Pak, adakah kemudian strategi yang diterapkan untuk dapat ya mengikat para investor di sini supaya tidak pindah lagi ke negara lain? Bagaimana? Ya, betul, dan bersyukur bahwa BKPM selama ini akan lebih kuat dan akan menjadi lebih kuat kalau didukung oleh kementerian-kementerian lainnya. Namanya juga BKPM, Badan Koordinasi Penanaman Modal. Semua otoritas yang dimiliki oleh BKPM adalah berasal dari kementerian-kementerian teknis. Bagaimana kita cerita mengenai pertanahan kalau Badan Pertanahan tidak mendukung? Bagaimana mau cerita tenaga kerja asing kalau Kementerian Tenaga Kerjanya tidak memfasilitasi? Kembali lagi kerjasama lintas sektoral ya. Betul. Baik, dan di sini kalau kemudian Pak Alex di sini peran dari Pemda sendiri kalau misalnya tadi diberikan insentif dan berbagai kebijakan lainnya, secara kita katakan prakteknya. Kalau kita ingin menarik investor masuk ke satu daerah, yang pertama itu apa keinginan mereka? Tadi saya sudah jelaskan. Kemudian yang sangat penting itu adalah mereka ingin kemudahan dan jaminan kepastian iklim berusaha. Itu yang sangat penting. Jadi jangan hari ini aturannya begini, besok berubah lagi, lusa jadi berubah lagi. Enggak jelas maunya gimana itu. Yang ketiga, sweetenernya apa? Nah, itu ada. Apa keuntungan bagi mereka ya tentunya? Dibandingkan dengan negara lain misalnya, sweetenernya bisa tax holiday, penangguhan pajak biaya masuk, kemudian kemudahan misalnya dalam, nah ini yang sangat diperlukan itu adalah undang-undang yang undang-undang pengadaan tanah untuk kepentingan publik yang sekarang masih dibahas. Itu yang pokok sekali karena di mana-mana yang masalah yang sangat krusial itu adalah pembebasan lahan. Jadi saya bicara lebih di lapangan karena kami di daerah, kami yang di lapangan. Oleh karena itu pertama koordinasi tadi itu sangat penting. Jadi harus satu nada antara pertanahan, antara tenaga kerja, antara SDM, antara kementerian-kementerian di Jakarta, dan itu diimplementasikan secara nyata, bukan hanya di atas kertas. Jadi supaya memudahkan kami di daerah, dan ini saja sudah begitu baik. Kita ada one stop service di mana-mana dan sebagainya. Dan Sumatera Selatan itu salah satu dari 7 champion investasi di Indonesia tahun 2010. 2011 ada tambahan Sulawesi Utara dengan Jawa Tengah yang nanti akan bicara dalam seminar itu. Jadi kami itu menganggap bahwa ini gelar potensi daerah ini sangat-sangat penting. Jadi kalau tidak mengikuti sangat rugi. Iya, baik. Kalau gitu Pak Ahmad di sini kalau dengan diadakannya gelar potensi investasi daerah dan juga Seminar Nasional Indonesia, menurut Anda bagaimana ini akan mempengaruhi iklim investasi di Indonesia? Mungkin dalam jangka pendek Pak, bagaimana menurut Anda? Ya, sekurang-kurangnya akan lebih optimis. Lebih menjanjikan, tapi tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, saya selalu ingin mengingatkan bahwa ketika gelar potensi itu tidak sesederhana kadang-kadang. Pertama, menyangkut sektor yang ditawarkan. Kedua, potensi mitra. Tadi potensi peluang, potensi mitra di daerah. Adakah perusahaan-perusahaan daerah yang dibanggakan, yang siap untuk bekerja sama?
termasuk juga perusahaan daerahnya. Kemudian juga keunggulan-keunggulan lainnya, tenaga kerjanya, supporting industri untuk bisa di sana. Dan itu dibuat di dalam list. Nah, begitu juga setiap investor yang datang itu sudah mampu mendeteksi apa yang mereka minati. Ada prediksi ke depannya. Sehingga tidak selesai gelar potensi, selesai. Ada tindak lanjutnya. Dari daerah juga diharapkan lebih proaktif, menyurati, menghubungi, apakah dengan informasi yang mereka raih hanya 1-2 hari itu ada sesuatu yang masih dipertanyakan, yang masih meragukan. Pak Gubernur pasti akan mengatakan bukan yang manis-manis. Mungkin ada sesuatu yang pahitnya, tapi atas kebijakan Pak Gubernur bisa diselesaikan. Harus diklarifikasi secepatnya. Nah, baik Pak Alex, di sini kalau kemudian sudah nanti akan sebentar lagi akan ada gelar potensi investasi daerah. Kemarin SEA Games sudah terlaksana. Maka apa harapan Anda untuk kemudian peluang investasi di Sumatera Selatan ini bagaimana ke depannya? Nah, sebenarnya sangat menarik, sangat luar biasa. Tapi untuk Sumatera, kita akan ada rencana untuk membangun highway mulai dari Aceh sampai Bandar Lampung, diteruskan dengan jembatan Selat Sunda. Jadi Sumatera dan Jawa itu jadi satu. Jadi Anda bisa naik mobil kendaraan roda 4 dari Bali terus nggak turun-turun dari mobilnya sampai ke Aceh. Nah, kalau ini terbuka, ini luar biasa. Jadi daerah-daerah yang tadinya terisolasi itu bisa terbuka. Tetapi kembali lagi, yang sangat penting di sini untuk pembangunan itu adalah harus diselesaikan sesegera mungkin undang-undang pengadaan lahan atau tanah untuk kepentingan publik. Kalau ini sudah jalan, itu saya yakin kita bisa membangun highway itu tanpa menggunakan dana pemerintah. Baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah APBD. Baik, singkat saja Pak Ahmad, pesan untuk berbagai stakeholder kita bagaimana? Ini berkaitan dengan apa yang disampaikan ke Pak Gub. Perlu diketahui bahwa sekali lagi draft aja atau konsep saja sedang disiapkan mengenai harapan pemerintah daerah, Pak Gub, dan juga masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan juga dunia usaha. Para pelaku usaha, investor sudah tahu akan selesainya kapan dan harapannya seperti apa. Jadi betul Pak Gubernur sangat berharap dan juga BKPM undang-undang yang mengatur mengenai lahan itu dapat segera terselesaikan sehingga investor akan lebih yakin tidak ada lagi hambatan-hambatan yang pada saat ini ya mohon maaf yang menyangkut pertanahan sering terjadi. Baik, jadi memang bisa kita simpulkan berbagai upaya yang sudah dilakukan tentunya diharapkan dapat terus mendukung pencapaian target-target dalam MP3EI ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Alex dan juga Pak Ahmad untuk waktunya di studio kami. Dan pemirsa, demikianlah Prime Interview. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Milen Skarsari mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh ketika semuanya begitu sempurna, tak ada yang rela melewatkannya. Top 9 News, Senin hingga Sabtu, jam 9 malam. Meski pemilu masih 3 tahun lagi, tapi suhu politik di Partai Beringin telah memanas. Sekarang suasana politik ini memanas sekali. Aroma persaingan antar elit partai telah dimulai. Pengurus tingkat 2 kok tidak diajak menetapkan calon presiden. Faksi di internal partai mulai saling mengintip. Mengusulkan Pak Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden. Genta demokrasi, benih konflik di Partai Beringin. Jam 11 malam ini. Peristiwa seringkali mengundang polemik. Opini tidak pernah terlepas dari kontroversi. Perbedaan dan pertentangan memperkaya warna kehidupan.
Ketika argumentasi menjadi proses menarik benang merah, kebenaran harus ditegakkan. Ikuti semuanya hanya di Today's Dialogue. Bersama saya, Kania Sutisnawinata.